Ngobrol santai. Hai guys, perkenalkan nama saya Calvin. Saya merupakan salah satu siswa di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Nah, senang sekali karena hari ini kita bertemu pada acara Summer Talk episode perdana. Summer Talk merupakan salah satu program podcast dari sekolah SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu topik yaitu History of SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Telah hadir bersama saya di sini salah satu tamu yang pasti sudah tidak asing lagi karena beliau merupakan kepala SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Siapa lagi kalau bukan Ibu Wisya Naana SS SE MPD. Halo Ibu. Halo juga Calvin. Gimana? Sehat? Sehat Bu. Kalau Ibu sendiri gimana Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya Bu Sehat. ya. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat Bu tentunya Bu. Iya. Keluarga gimana Calvin? Keluarga baik Bu. Iya. Baik, Puji syukur baik semuanya Bu. Iya, puji Tuhan. Ibu terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode kita yang perdana ini Ya. tentang History of SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Ya. Nah, Ibu saya dengar Ibu sudah mengajar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini sejak di awal berdirinya sekolah tersebut. Apakah benar Bu? Kalau boleh diceritakan, kok bisa Ibu bisa mengajar di sini? Ya, baik. Kok kamu tahu sih saya sudah 23 tahun? Tahu dong Bu. Iya. 23 tahun mengabdi dan berkarya di SMK Katolik Santa Maria. Tentu ya diawali dengan ya cerita sedikit ya. Saya dari Semarang pindah ke Pontianak ya karena mengikuti suami saya yang dinas di Pontianak ya waktu itu di tahun 1996. Oh. Ya, kemudian tahun 1997 ya saya melamar pekerjaan ya gitu. Karena ini penyesuaian baru buat saya. Yang pertama saya mencoba melamar di Untam ya, Universitas Tanjung Pura. Kemudian di SDKIP PGRI ya dan di Yayasan Pendidikan Kalimantan. Prinsip hidup saya siapa lamaran ya surat lamaran yang diterima pertama kali itulah yang saya pikir harus saya abdi ya dalam pengertian saya harus berkarya di sini. Tahun 1997 kebetulan waktu itu Pak Patris ya memanggil saya ya bahwa saya diterima di Yayasan Pendidikan Kalimantan di salah satu unit di Persekolah Kuncung. Namun karena saya harus menuntaskan beberapa pekerjaan ya di keluarga, akhirnya 1998 saya baru join begitu Calvin. Jadi Ibu join ini 1 tahun ya? Iya. Setelah Ibu mendaftar di Yayasan Pendidikan Kalimantan. Ya betul Calvin. Oke Bu. Nah Bu, SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini kan sudah bangun dari tahun 1998. Ya. Boleh dong Bu diceritakan sedikit awal sejarah sekolah ini berdiri? Ya baik. Pengen tahu sedikit atau tahu banget? Tahu banget dong Bu. Kalau tahu banget ya. Jadi sebelum saya menceritakan tentang sejarah berdirinya SMK Katolik Santa Maria ya, saya harus cerita dulu nih tentang Yayasan Pendidikan Kalimantan. Yayasan Pendidikan Kalimantan ya itu merupakan lembaga pendidikan Katolik yang berkarya ya pada Keuskupan Agung Pontianak. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang karya ya. Nah, ini diawali dari perjuangan para pastor pendiri CDD. Begitu. Nah, di Yayasan Pendidikan Kalimantan itu ada satuan-satuan unit mulai dari PG, TK, SD Karya Yosef, kemudian SMP, SMA Santo Petrus, dan SMK Katolik Santa Maria. Dan ada satu lagi, apa itu? Yaitu Rumah Retret Konstantini. Oh, oke. Nah, dari satuan-satuan pendidikan tadi, ya, masyarakat Kuntian atau Pontianak menyebutnya dengan Persekolahan Kuncung.
begitu. Jadi kalau misalnya ya ada siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria atau SMA Santo Petrus, SMP Santo Petrus dan seterusnya, masyarakat menyebutnya sekolah di Puncung, gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Calvin tadi ya tentang sejarah pendirian SMK Katolik Santa Maria. Tentu tidak terlepas dari jasa sosok Ibu Natalia Henry, SPD. Beliau waktu itu kepala SMP Katolik Santo Petrus. Nah, pada saat itu juga ya ketua yayasannya adalah Bapak Polikarpus Wijaya Tandra SHMM. Pada waktu itu, akhirnya dengan berbagai usaha ya yang tentunya itu tidak mudah ya, maka izin operasional dari permohonan yang sudah diajukan oleh tim waktu itu ya secara resmi pada tanggal 28 Februari 1998 SMK Katolik Santa Maria dinyatakan secara legal ya sah ya itu hadir melengkapi unit-unit satuan pendidikan di Yayasan Pendidikan Kalimantan. Begitu Calvin. Wow. Calvin. Nih, tentu saja ya pada awal pendirian ya perjuangannya luar biasa hebat. Saya bisa membayangkan waktu itu ya bagaimana Bu Natalia Henry itu bisa gigihnya. Gimana SMK Katolik Santa Maria itu bisa berdiri? Salah satunya ini ya dibuat brosur pendaftaran. Mau lihat nggak? Mau dong. Kamu boleh lihat lah. Ini yang punya saya ini. Saya pikir hanya saya lah ya. Gitu, dan ini rencana saya mau figurakan ya. Harus Bu, ini harus figurakan nih Bu. Dari sini saja sudah tergambar ya. Kira-kira menggunakan Windows berapa waktu desain? Wah, ya? ini Aplikasi Windows lama apa ini. Juga, ya? Iya. Berarti Iya. ini brosur perdana ya dari SMK brosur Santa perdana. Maria Kalau Pontianak. dibandingkan dengan desain brosur yang sekarang, tentu secara Berbeda. kualitas ya. Benar. Dari kualitas gambar jauh berbeda ya Calvin ya. Iya, jauh. Baik ya, ini nanti akan saya abadikan. Harus Ya. difigurakan nih Bu. Bagian dari sejarah. Benar. Nah Ibu, berarti kalau 1998 SMK Santa Maria ini udah berdiri selama 23 tahun ya Bu ya? Benar sekali. Berarti 23 tahun. Berarti 23 tahun juga Ibu mengajar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Iya, benar. Keren ini Bu. Jadi dari awal berdiri, waktu itu kepala sekolahnya adalah Dr. Akadir. Ya, jadi mulai 1998 sampai dengan 1999, Dr. Akadir sebagai kepala SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Ya, nah sekarang saat ini beliau sebagai kepala kantor Yayasan Pendidikan Kalimantan. Berikutnya di tahun selanjutnya ya itu Bapak Dr. Andes Patris MM. Ya, kepala sekolah berikutnya. Nah, pada tahun 1999 sampai dengan 2011 ya, saya sebagai wakil kepala sekolah. Jadi 10 tahun saya menjadi wakil kepala SMK Katolik Santa Maria. Bersama Pak Patris, berikutnya ada Bu Sutina ya, Bu Sutina. Begitu. Wow, keren Bu. Nah Ibu, masih pada histori dari berdirinya SMK Santa Maria ini. Nah Ibu, boleh diceritakan nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi selama berdirinya SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini? Iya Calvin, berbicara tentang tantangan pada saat mendirikan, saya pikir karena saya bukan pelaku sejarah waktu itu ya, saya tidak bisa menjelaskan. Namun demikian, saya bisa bayangkan bahwa untuk mendirikan SMK Katolik Santa Maria itu pasti perlu perjuangan, tidak hanya waktu, ya, tenaga, pikiran. Saya pikir ini
tiga komponen ini sangat bisa saya bayangkan luar biasa begitu. Jadi kita perlu mengapresiasi lah perjuangan dari Ibu Natalia Hendri SPD ya. Semoga kita doakan juga ya beliau sehat selalu begitu ya. Agar apa yang kita jaga saat ini SMK Katolik Santa Maria, saya selalu terngiang-ngiang kata-kata beliau. Terakhir saya bertemu dengan beliau itu pada saat ulang tahun SMK Santa Maria ke-20 ya, saya hadir ke rumah beliau. Ada pesan beliau sangat mendalam buat kami ya, tolong jaga SMK Katolik Santa Maria. Karena untuk mendirikan SMK Katolik Santa Maria tentu itu tidak mudah. Begitu. Jadi kita berikan apresiasi untuk beliau. Baik. Itu kan. Oke, Ibu. Nah, Ibu, selama 23 tahun Ibu mengajar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini, kesan pesan apa aja sih, Ibu, yang dialami oleh Ibu? Misalnya ada suka dukanya dalam mengajar, itu bagaimana, Bu? Iya. Berbicara tentang suka duka, saya banyak sukanya. Karena bagi saya, bekerja itu harus dimulai dari bahagia. Ya, bahagia totalitas itu satu paket. Tambah masa pandemi saat ini, kesehatan prioritas. Jadi kesehatan juga bisa membuat kita bahagia. Kalau kita bahagia, ya, kita bisa melakukan aktivitas apapun, ya, dengan sepenuh hati, dengan fit, dengan tetap bersemangat, begitu. Satu paket. Nah, jadi berbicara dari awal saya menjadi guru ya, masih guru ya, belum menjadi wakil kepala sekolah ya, karena saya menjadi wakil kepala sekolah itu sejak 99. Waktu itu ada 3 jurusan kan, akuntansi, kemudian penjualan, namanya dulu penjualan, dan sekretari. Saya mengajar bagian sekretaris ya, sekretariatan dan bahasa Indonesia. Ya, tantangannya awalnya ya, karena masuk siang ya. SMK Katolik Santa Maria awalnya kan masuk siang. Masuk pukul 12.30, kemudian pulangnya 17.20. Nah, begitu. Jumlah guru pun dulu tidak banyak, karena awal kan baru 3 kelas gitu ya, 3 kelas. Kemudian berkembang hingga saat ini. Jadi dukanya, saya merasa itu bukan sebuah duka lah ya. Karena saya menikmati saja, isi going aja gitu kan, mengalir begitu saja. Saya bekerja, yang penting prinsip saya adalah ketika saya bekerja, tidak saja sebagai guru, peran saya kan banyak nih ya. Tidak saja sebagai guru, ya, sebagai orang tua gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, harus total. Kalau saya sebagai murid ya, Bu ya, Iya. saya belajar itu juga harus seperti Ibu, Bu, yang tadi totalitas dan juga harus bahagia. Iya. Karena dengan 2 hal ini, saya yakin saya bisa menjadi sukses. Ada lagi satu, Bu, yang saya terapkan dalam hidup saya, yaitu kreatif. Iya. Kalau kita tidak kreatif, akan susah nantinya, Bu. Iya. Nah, Ibu, selama 23 tahun Ibu mengajar, boleh nggak sih, Bu, bagiin tips-tips yang Ibu terapkan sebagai pengajar? Ya, hal yang paling penting ketika saya sebagai guru, sampai dengan detik ini juga saya sebagai guru, begitu ya, itu adalah belajar harus sepanjang jalan. Kapanpun ya harus belajar. Selagi Tuhan masih memberikan penghidupan buat kita, ya harus belajar. Begitu. Karena dengan belajar, ya, itu akan mengedepankan bahwa ini loh saya bukan orang hebat dan harus melihat keluar, banyak orang hebat di luar. Ketika kita hanya melihat diri kita pada skup yang kecil dan jarang melihat atau bertanya dengan skup yang besar, maka ya kita hanya berdiri di situ saja. Begitu. Nah, maka dari itu ya, langkah terbaik ya, apabila kita mau menjadi orang yang bukan biasa-biasa saja, menaikkan value kita, ya, menaikkan nilai bagi kita, bahkan personal branding kita. Satu, ya bersyukur itu pasti. Ya, yang kedua manajemen waktu.
selain belajar sepanjang jaga tadi. Yang ketiga, menghargai waktu. Ya, menghargai waktu itu penting. Karena apa? Apabila kita tidak menghargai waktu, maka hidup kita kosong. Karena waktu yang mengalir gitu saja, 24 jam ya 24 jam saja. Seperti saat ini, saya bilang ya pekerjaan saya sangat besar, banyak ya. Gitu, tidak hanya di SMK Katolik Santa Maria ya, tentu ada pekerjaan di rumah dan organisasi lainnya ya pastinya ya, dengan hobi dan sebagainya. Kita harus atur, waktu harus kita atur, jangan kita dikendalikan oleh waktu, tapi waktu harus kita kendalikan. Tuh, kemudian jangan lupa bahwa di dalam memanage waktu ya, kalau saya pribadi, saya punya namanya catatan harian tentang pekerjaan. Biasa sebelum tidur saya buka lagi, ada nggak target saya yang belum tercapai di hari ini? Begitu, itu ada. Saya punya catatan perbagian. Ya, misalnya ya, saya kan mengurus majalah Fokus Kunjung juga, itu saya pisahkan. Ya, catatan untuk majalah Fokus Kunjung itu beda dengan yang pekerjaan rutin lainnya, keluarga, ya, organisasi misalnya, ya, kemudian sekolah. Kebetulan saya juga ngajar sebagai dosen dan seterusnya. Nah itu semuanya, itu holistik lah. Oke Bu, kita kembali lagi ke sekolah. Iya. Nah Ibu, bagaimana perkembangan dari SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini? Terlebih lagi yang seperti kita ketahui, kita sedang dalam pandemi COVID-19. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru dan juga murid-muridnya? Ah iya. Pandemi COVID-19 itu bukan hambatan, perlu di-highlight ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus sikapi dengan kreativitas dan inovasi. Apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya. Kreativitas ya, kemudian inovasi ya, itu pastinya harus kita jaga. Menjaga kreativitas dan inovasi ya tentu saja itu harus pada perspektif yang berbeda gitu. Kreativitas guru dengan kreativitas siswa ya pasti berbeda begitu. Nah, untuk menyikapi hal itu ya tentu saja kita harus dukung dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas ya. Kita layak bersyukur kepada teknologi. Karena apa? Dengan adanya teknologi yang seharusnya tatap muka, kita bisa gantikan secara virtual. Kesehatan dan layanan pendidikan berkualitas di masa pandemi COVID-19 bukan pilihan. Dua-duanya harus dipilih. Kesehatan jalan, ya, layanan pendidikan berkualitas juga harus jalan. Maka dari itu selayaknya pada kesempatan yang baik ini, kita berterima kasih juga ya kepada Yayasan Pendidikan Kalimantan, karena Bapak Ibu guru senantiasa dilatih secara rutin untuk program-program tertentu, program pelatihan tertentu, ya. Tidak saja dari kantor Yayasan Pendidikan Kalimantan, ya, staf SDM, kemudian dari layanan psikoedukatif, ya, dan seterusnya, semuanya kolaboratif. Jadi di Yayasan Pendidikan Kalimantan itu juga ada koordinator pengembangan IPA, ada koordinator pengembangan TIK, ya, koordinator pengembangan bahasa asing, ya, bahasa Inggris. Itu semuanya satu paket yang melatih Bapak Ibu guru yang ada di SMK Katolik Santa Maria. Tujuannya satu saja, supaya bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Itu. Jadi bicara tentang tip, ada tip yang pribadi ya dari saya. Itu cara saya. Ya, gitu. Itu mengatur waktu, manajemen waktu. Itu penting. Jangan menunda-nunda dan jangan merasa bahwa diri kita paling hebat. Karena di luar banyak orang hebat. Dari situlah yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar terus tanpa batas. Belajar itu tanpa batas. Benar Bu, jadi kita harus belajar itu tidak ada akhir dari kata belajar. Iya. Belajar itu terus dan terus. Iya benar. Nah beberapa poin yang saya petik dari pernyataan Ibu, yang pertama tadi
kita itu harus kreatif dan juga inovatif. Iya. Benar ya Bu ya? Benar. Nah, berarti pendidikan di SMK Katolik Santa Maria ini terus terupdate karena guru-gurunya juga sering ikut latihan-latihan. Dan Benar. betul diterapkan. Betul diterapkan. Ya, jadi jangan sampai ikut pelatihan dan tidak diterapkan, itu juga sia-sia ya. Iya, benar Bu. Saya tetap menganjurkan. Jadi Calvin, ya, untuk saat ini SMK Katolik Santa Maria sudah mengupayakan seoptimal mungkin untuk bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, dan partner terkait. Ya, SMK Katolik Santa Maria untuk pengembangan bahasa asing tetap kita kedepankan. Seperti bahasa Mandarin, ya, bahasa Jepang, bahasa Inggris, Jerman. Wah. 4 itu. Jadi karena pandemi kita masih online. Tapi nanti semoga lah dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka ya pembelajarannya. Selain itu mitra kita itu adalah dunia usaha, dunia industri. Mulai dari Bank Indonesia, kemudian CIMB Bank, BCA Bank, ya BII, ya, kemudian ada Bank Permata, kemudian ada Menlek fotografi. Berikutnya perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kita seperti BINUS, UBM, Universitas Widya Dharma Pontianak, ya, Trisakti, ya, Good Edu, itu untuk lembaga-lembaga yang merupakan mitra kita dari beberapa tahun ini. Dan satu lagi adalah UPT Iptek Bahasa yang memberikan kursus kepada kita semuanya, anak-anak, ya, dan bersertifikat pastinya ya. Baik Ibu, keren sekali ya Bu ya. Berarti di SMK Katolik Santa Maria ini siswa-siswinya tidak hanya belajar di saat persekolahan saja, namun juga ada ekskul bahasa yang diberikan. Iya, dan kursus. Dan kursus lagi ya Bu ya. Iya, kita punya bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus ini adalah mempertemukan antara permintaan dan penawaran. Alumni ada di situ, ya, dan beberapa penawaran dari dunia usaha industri ada di situ. Jadi kalau misalnya ada lowongan pekerjaan atau apa, ya, dan alumni itu memerlukan atau apa, timbal balik ya bisa dipenuhi di situ. Itu mesti dari BKK, koordinatornya itu Bu Desi. Iya, satu hal lagi ya Pak Alvin ya. Kita kan dari tadi kan bicara tentang bagaimana layanan pendidikan berkualitas. Hal yang paling penting itu adalah di pendidikan karakter. Ya, Bapak Ibu guru di dalam memberikan layanan pendidikan terutama untuk meningkatkan ya kualitas karakter ya atau pendidikan karakter, terutama kita mengacu pada nilai-nilai Konstantinian ya. Ini menjadi hal prioritas. Ya. Apalagi untuk siswa-siswa kita setelah nanti terjun di masyarakat. Pendidikan selalu berorientasi pada selain knowledge, ya, kemudian vokasi dan karakter. Ini tidak bisa terpisahkan. Maka, ya, tadi kan saya ada sampaikan kita memiliki satuan layanan rumah repet Konstantini ya. Nah, itu juga mendukung untuk program pembinaan karakter siswa. Itu. Intinya Calvin ya, di Yayasan Pendidikan Kalimantan kolaboratif. Ya, sangat kolaboratif. Tujuannya satu, untuk mendidik anak bangsa. Jadi bagi saya selaku kepala sekolah, guru adalah mitra. Iya. Siswa itu adalah anak bangsa yang harus kami perjuangkan. Dan semuanya tidak hanya di dalam perencanaan apapun namanya, baik perencanaan pembelajaran, perencanaan pengembangan sekolah dan sebagainya, harus bertujuan. Tujuan itu yang harus kita capai. Begitu. Calvin, ya. Oke, berarti di sini kuncinya kolaboratif ya Bu ya, kalau di sini ya Bu. Kemudian kalau misalnya di SMK Katolik Santa Maria Pontianak juga, pendidikan selanjutnya itu ada peluangnya Bu.
karena sudah bekerja sama dengan instansi pendidikan dan juga peluang pekerjaannya juga sudah ada. Oke, Bu. Nah, Ibu, sebentar lagi ini kan SMK Katolik Santa Maria akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Iya, betul. Nah, boleh nggak Bu disampaikan harapan-harapan Ibu ke depannya untuk sekolah ini? Ya, harapan saya sebagai guru sekaligus Kepala SMK Katolik Santa Maria, ke depannya SMK Santa Maria Pontianak senantiasa berjaya, berkualitas dalam memberikan layanan pendidikan. Tentu saja itu harus didukung oleh semua komponen, tidak saja dari manajemen, ya, kemudian sarana prasarana, ya, layanan pendidikan itu sendiri dari guru, ya, dari pemerintah. Dan semuanya itu menjadi hal yang bisa menyempurnakan, gitu. Maka dari itu harapan saya semoga Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Nah, Ibu, selain ulang tahun SMK Katolik Santa Maria yang ke-23, sebentar lagi kita juga akan merayakan ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Nah, mungkin ada ucapan dari Ibu yang ingin disampaikan kepada SMK Katolik Santa Maria Pontianak dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, Bu. Oh iya, bisa, Calvin. Boleh, ya. Ibu. Atas nama pribadi dan keluarga besar SMK Katolik Santa Maria, saya mengucapkan selamat ulang tahun SMK Katolik Santa Maria Pontianak, Kalimantan Barat ke-23. Jayalah selalu, kami berjuang bersamamu. Kepada negeriku, NKRI harga mati. Selamat ulang tahun negeriku tercinta ke-76. Jaya dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih atas ucapannya. Nah, Ibu, terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada episode kita yang pertama ini, History of SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Nah, Ibu, semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode kedepannya Sanmar Talk ini. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu. Boleh, Ibu, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Calvin. Berbicara mengenai layanan pendidikan bermutu, itu tidak hanya berbicara tentang kualitas pembelajaran, tetapi bagaimana kita bisa mengawal siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria dengan pendidikan karakter, agar apa yang kita lakukan sejalan dengan visi misi para pastor CDD, pendiri Yayasan Pendidikan Kalimantan, dan visi misi SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas itu merupakan sebuah paket, satu paket pekerjaan ya yang harus kita junjung tinggi. Nah, terima kasih pada kesempatan yang baik ini ya. Atas nama SMK Katolik Santa Maria juga mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada para pastor pendiri Yayasan Pendidikan Kalimantan. Ada Pastor Antonius Chang CDD, Pastor Dominikus Chu CDD, Pastor Matius Pian CDD, Pastor Johannes Ma CDD, Pastor Andreas Lee CDD, Pastor Johannes So CDD, ya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada Ketua Yayasan Pendidikan Kalimantan, Pastor Ludwig CDD. Semoga Tuhan memberkati. Kami bukan siapa-siapa. SMK Katolik Santa Maria senantiasa berkolaborasi dengan tim guru SMK Katolik Santa Maria, dunia usaha industri, pemerintah, maupun instansi terkait, kemudian rekan-rekan sekerja, ya, dan siswa tentu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Nah, itu dia episode kita yang pertama tentang History of SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, gunakan masker, menjauhi kerumunan, dan laksanakan program vaksinasi. Sampai jumpa di episode kedua. Summer Talk, ngobrol santai!